Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Tuanika Hendrawan, NPM 2020-6212-1056, kelas A1, dan di sini saya akan presentasikan materi tentang bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang menurut Lao Tzu abad ke-6 sebelum Masehi, kita menggabungkan 30 buah jari-jari menjadi satu dan menyebutnya roda. Namun roda terletak dalam ruang di mana tak satu pun penggunaan roda tersebut tergantung padanya. Pengertian dan hubungan antara bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir dan menjadi nyata. Ruang pandang kita biasanya terdiri dari elemen-elemen heterogen yang berbeda berdasarkan bentuk, dasar, ukuran, warna, ataupun orientasinya. Hubungan figur bidang dasar antara massa dan ruang dapat dilihat dari bagian berbeda dalam Petra kota Roma. Di beberapa bagian kota gedung-gedung tampak berbentuk positif yang mengartikan ruang jalan. Hubungan simbolis antara bentuk dan massa dengan itu pada arsitektur dapat dinilai pada beberapa skala yang berbeda, misalkan sebagai berikut. Skala kota, kita memperhatikan peran penggunaan atau meneruskan karakter suatu tempat membentuk latar belakang bangunan lain dan mendefinisikan kota yang positif. Skala tampak bangunan, ada beberapa strategi untuk menghubungkan bentuk sebuah bangunan terhadap ruang sekitarnya, yakni sebagai berikut. Membentuk sebuah dinding, menyatukan ruang interior, skala bangunan, dan skala ruang. Elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Bidang horizontal dapat dilihat sebagai sebuah figur. Diperlukan suatu perubahan warna, nada, ataupun tekstur di antara permukaan yang mengelilinginya. Makin kuat pendefinisian batasan sebuah bidang horizontal akan semakin berbeda pula arahnya. Berikut merupakan 4 bagian elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Bidang-bidang dasar, sebuah bidang horizontal terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Menurut saya, itu elemen horizontal yang mendefinisikan ruang diterapkan pada istilah Folies. Bagaimana elemen ini dipakai untuk menegaskan suatu area tempat bentuk sebuah bangunan terdiri dari dasar. Bidang-bidang dasar diangkat bidang horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan vertikal di sepanjang tepinya yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. Menurut saya, contoh bangunan yaitu potongan rumah Frankfurt, di mana bangunan ini dirancang seolah-olah melayang atas genangan air Sungai Fox. Bidang-bidang dasar ditekan atau diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. Menurut saya, contoh bangunan yakni teater di Epidaur Yunani yang dibangun sekitar tahun 350 sebelum Masehi, di mana area bidang yang diturunkan difungsikan sebagai panggung atau teater di area luar. Bidang-bidang atas kepala. Bidang horizontal diterapkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasar. Contoh bangunan yakni Shenzhen Trees. Menurut saya contohnya atap di gedung Aula ITB Institut Teknologi Bandung, di mana bidang langit di atasnya menekan bentuk dari struktur yang menopang bidang atapnya yang terkadang menjadikan sebagai juga sebuah elemen yang aktif secara visual di mana ruangnya. Elemen-elemen vertikal mendefinisikan ruang. Bentuk-bentuk vertikal memiliki keadaan yang lebih besar dalam area pandang kita, sehingga dalam menyajikan sebuah nuansa yang bersifat privasi akan lebih terasa, serta juga menekankan pada batas antara satu dan yang lainnya. Nah, elemen linear vertikal. Elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Di bidang vertikal tunggal, sebuah bidang vertikal akan menegaskan ruang di hadapannya. Salah satu contohnya yaitu busur Septimus Severus di Roma. Di bidang bentuk L. Sebuah konfigurasi bidang vertikal yang berbentuk L akan muncul karena ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. D. Bidang-bidang
sejajar, dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka. Diorientasikan menjadi sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Bidang usaha U, sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung-ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. F. 4 bidang. Bentuk 4 bidang vertikal akan menciptakan batasan-batasan ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutup. Bukaan elemen pendefinisian. Bukaan elemen pendefinisian ruang. Bukaan ini memberikan kemenerusan pada ruang-ruang yang mendekatkan seperti jendela yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan, dapat memberikan pendapat dari dalam keluar, memberikan ventilasi alami bagi ruangan. Bukaan-bukaan di dalam ruangan. Bukaan ini dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang atas seperti langit-langit dan seluruh sisinya dikelilingi oleh bukaan bidang itu sendiri. Bukaan-bukaan di sudut. Bukaan-bukaan ini ditempatkan di salah satu sudut langit suatu ruangan. Bukaan-bukaan di antara bidang. Bukaan-bukaan ini diperpanjang secara vertikal pada langit-langit. Dia dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruangan. Kualitas ruang-ruang arsitektur. Tingkat penutupan. Tingkat penutupan suatu ruang ditetapkan oleh elemen-elemen pendefinisian serta pola bukaan-bukaan yang signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasi tersebut. Cahaya. Kita dapat melihat suatu dengan jelas karena ada pantulan cahaya. Suatu karya arsitektur dapat disarankan jika kita melihat cahaya secara langsung dalam rancangan sebuah ruangan. Sangat perlu dipertimbangkan aspek cahayanya, bagaimana secara cahaya masuk ke dalam ruangan dan bagaimana pengelolaan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika cahaya masuk merubah melalui celah-celah yang telah dirancang, di sanalah warna dan bentuk dari arsitektur akan terlihat jelas dan memancarkan pesonanya. Arah pandang. Sebuah bukaan dalam ruang dapat mengungkapkan suatu detail jarak ataupun membuat suatu pandangan sehingga kita dapat melihatnya. Ketika bukaan tersebut berkembang, ia akan memberi sebuah pemandangan yang lebih luas lagi. Pemandangan yang besar dapat mendominasikan sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Dharma Santi. Om Santi 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 Om.